Assalamualaikum. Bu Ismi akan membicarakan tentang obat-obat yang mempengaruhi saluran cerna atau gastrointestin. Nah, terkait dengan penyakit yang ada pada gastrointestin itu banyak ya, tetapi tidak semua kita bicarakan. Nanti beberapa diantaranya adalah gangguan asam lambung, kemudian gangguan motilitas dan aliran air. Nah, ini adalah gambaran umum yang kita semua telah tahu bagaimana susunan saluran cerna. Dimulai dari mulut, di mana pada mulut itu sudah terjadi pencernaan dengan ludah yang mengandung enzim, kemudian juga ketika orang itu menginginkan sensasi untuk makan, baik itu melihat, sistem otak itu sudah terbentuk suatu mekanisme untuk mempersiapkan diri dalam proses mencerna atau makan, begitu ya. Sehingga ketika kita membaui makanan, melihat makanan, baik langsung atau melalui gambar, nah kemudian diperintahkan oleh otak tersebut untuk membentuk atau menghasilkan suatu asam lambung pada sini ya. Makanya kadang-kadang kalau mendengar suara gitu ya tentang makanan, oh di sana ada mie ayam enak gitu ya. Nah, kadang-kadang lambung ini sudah merespon, sudah tergerak lambungnya untuk minta diisi makanan tersebut, begitu. Jadi sistem pengaturan produksi asam itu tidak sekedar dari makanan, tetapi juga dari persepsi. Itu sebabnya ketika kita berpuasa, ketika diniatkan untuk tidak makan, maka munculnya persepsi untuk makan itu pun juga akan ditahan. Nah, ini tadi lambung begitu ya. Setelah di lambung, dia akan masuk, ini gambar besarnya ya, ada sphincter pyloric. Nah, kemudian dari sphincter pyloric ini masuklah ke duodenale ya, atau usus 12 jari. Selanjutnya masuk usus halus. Nah, proses berikutnya adalah ini ya. Mengapa kok terjadi gangguan? Sebenarnya sebutannya lebih pas gangguan ya, bukan penyakit di gastrointestinal. Yang pertama adalah tingginya asam lambung yang diproduksi oleh sel parietal. Apa itu sel parietal? Sel parietal ini adalah suatu sel, salah satu bentuk sel yang menyusun dinding lambung. Kemudian kegagalan barier esofagus. Jadi pada esofagus, tadi saluran yang panjang tadi ya, itu ada suatu barier, penghalang, dinding. Nah, fungsi barier esofagus itu juga supaya makanan yang ke lambung atau esofagus sendiri itu tidak lagi ke arah mulut. Kita paham ya, kalau kita sesudah makan, kita itu membungkuk begitu, atau mengambil sesuatu. Nah, itu makanan yang kita makan kemudian kembali dimuntahkan. Anak ya gitu ya, habis makan gitu ya, itu bagus. Bagus ini bisa saja gagal. Nah, bentuk gagalnya apa? Nah, gagalnya itu beberapa lambung itu bisa menerobos esofagus, sehingga ketika gagal pada seseorang bisa saja terjadi mulutnya itu berasa asam lambungnya ke daerah. Kemudian pada lambung itu diproduksi suatu mukus atau lendir yang melapisi
dan juga bikarbonat yang merupakan pelindung lambung terhadap asam lambung. Nah, pembentukan mukus dan bikarbonat ini dibantu oleh prostaglandin. Nah, jika mukusnya kurang, bikarbonatnya kurang, maka bisa terjadi gangguan lambung berupa gastric ulcer atau duodenale ulcer. Kalau gastric ulcer itu ulcer atau borok begitu ya, pada gastrik atau dinding lambung itu. Kalau pada duodenale ulcer ya, pada daerah sekitar sphincter pylorus tadi, bagian akhir dari lambung. Nah, kemudian bisa terjadi karena aktivitas bakteri yang namanya Helicobacter pylori. Nah, tapi pada kenyataannya kan tidak semua orang itu mengalami gangguan asam lambung. Ternyata lambung manusia itu oleh Tuhan sudah dilengkapi dengan suatu mekanisme pertahanan. Apakah yang mempertahankan? Tadi yang pertama sudah ya. Di sini ditulis ketiga malah urutannya. Ada mukus dan bikarbonat, itu melindungi lambung dari HCl yang diproduksinya sendiri oleh sel parietal tadi. Kemudian ini ada juga selain yang mempertahankan juga yang merusak. Asam lambung ini diperlukan untuk mencerna makanan. Tetapi di satu sisi, mencerna makanan itu harus dibantu oleh pepsin. Nah, asam lambung dan pepsin ini bisa merusak jaringan lambung sendiri. Begitu. Tetapi lambung tidak rusak jika dilindungi oleh mukosa dan bikarbonat. Nah, apalagi yang bisa merusak lambung? Ternyata ada obat-obat OAINS, obat antiinflamasi non-steroid, samifenamat, piroxicam, natrium diklofenak, dan sebagainya ya. Aspirin, alkohol, itu bisa juga merusak dinding lambung. Mengapa? Karena produksi prostaglandin dalam lambung itu sedikit. Untuk apa? Prostaglandin dalam lambung membentuk mukus dan bikarbonat. Begitu. Jadi beginilah mekanisme pertahanan asam lambung. Dari faktor-faktor yang sudah Bu Ismi sebut tadi, ada faktor agresif, faktor yang merusak. Apa itu? Yang faktor internal adalah asam lambung dan pepsin tadi. Yang faktor eksternal apa? Yang dari luar, bahan iritan. Ada obat, ada alkohol, ada makanan yang merangsang, misalnya bahan pengawet dan bahan tambahan makanan lain ya dalam jumlah yang berlebihan. Terus kemudian juga Helicobacter pylori, bakteri yang hidup di lambung. Namun demikian, penyeimbang yang diberikan oleh Tuhan itu juga ada. Apa itu? Lapisan atau mukosa lambung yang utuh. Nah, kemudian yang enggak rusak ya. Kemudian sudah dilengkapi oleh Tuhan bahwa dinding lambung, mukosa itu ya, regenerasi, ganti gitu ya. Yang lama diganti dengan yang baru itu setiap 1-2 hari sekali. Jadi baru terus gitu ya. Nah, kalau darah kan juga regenerasi, tetapi kan 120 hari. Kalau mukosa lambung hampir tiap hari itu ganti. Kemudian produksi bikarbonat. Kemudian aliran darah. Aliran darah di lambung itu membawa sari makanan sendiri, glukosa U2. Ini dipergunakan untuk memperbaiki atau regenerasi dinding lambung. Nah, sehingga kalau anemi gitu ya, anemi itu juga nanti akan memperburuk regenerasi dari ini mukosa lambung. Kemudian prostaglandin dan prostasiklin itu juga akan mensintesis bikarbonat dan regenerasi mukosa tersebut. Jadi saling terkait ya. Nah, jika terjadi gangguan asam lambung, nah asam lambung yang berlebihan, apa yang harus
kita lakukan, harus dilakukan terhadap penderita. Nah, yang pertama bisa diberikan antasida. Nah, semua insya Allah sudah tahu antasida itu dari kata anti gitu ya, dan asida. Asida itu asam, anti atau anta itu melawan ya. Ini antinya itu bahasa Inggris ya, bukan bahasa Arab ya. Nah, meniadakan asam. Bagaimana cara meniadakan asam? Dengan cara menetralkannya. Nah, kalau sudah menjadi netral, maka pH dari isi lambung itu akan naik. Ini gambarnya naik. Yang awalnya pH-nya itu 1, 2 menjadi pH 3 atau 4. Kalau di dalam rongga lambung pH-nya bukan 7, tetapi sekitar pH 3 gitu. Nah, kalau pH-nya sudah diturunkan, sifat proteolitik dari enzim, sifat korosif dari asam itu akan berkurang sehingga dinding lambungnya tidak rusak. Apa saja yang termasuk golongan antasida? ALOH 3 kali, salah ya. Kemudian MgOH 2 kali, magnesium hidroksida. Itu termasuk antasida yang sangat sering kita jumpai. Reaksinya tahu ya, ALOH 3 kali ditambah HCl menjadi nanti AlCl3 dan H2O netral gitu ya. Asamnya netral, terus antasidanya ini juga berubah menjadi zat lain, AlCl3. Sifatnya larut, nanti dibuang bersama feses begitu. Kalsium karbonat. Kok kalsium karbonat bisa ya untuk menetralkan asam lambung? Ya bisa ya. Nanti karbonatnya ini bereaksi dengan HCl gitu. Kan biasanya untuk suplementasi kalsium. Iya, itu ya. Jadi memang bisa. Gitu. Hanya antasida ini kerjanya sangat pendek, hanya 20-40 menit. Begitu. Nah, kalsium karbonat ada yang kurang menyukainya. Kenapa? Nah, nanti bisa melepaskan CO2. CO2 ini ya, bisa menyebabkan kalau keluar dari atas jadi sendawa, tetapi kalau dia nggak bisa ini ya bersendawa, tahu ya, gitu. Nah, kalau nggak bisa bersendawa, nanti tetap di dalam gasnya tetap ada di dalam saluran cerna, itu bikin begah ya, mual itu. Dan kadang flatulen itu banyak gas di dalam usus itu, kadang kayak mencret, kadang sering buang gas. Nah, ini kan mengganggu orang lain begitu ya. Ya walaupun ganggunya ya nggak ganggu amat gitu ya, tapi cukup membuat tidak nyaman itu. Nah, kemudian yang disukai itu yang warnanya merah ini, kombinasi magnesium hidroksida dan Al hidroksida. Karena selain sedikit diabsorpsi, nah itu juga kombinasi ini ternyata saling menguntungkan. Nah, Al hidroksida ini memperlambat pengosongan lambung. Nah, akibatnya kalau hanya diberikan aluminium hidroksida saja, ALOH 3 kali saja pada antasida itu, penderita atau pasiennya itu bisa konstipasi. Tadi sakit asam lambung, setelah minum obat jadi konstipasi ya, gangguan BAB gitu. Nah, tapi kalau diberikan MgOH, magnesium hidroksida, ternyata sebaliknya laksatif, dia bisa saja mencret gitu ya. Tadi asam lambung setelah diobati malah mencret begitu. Kan repot ya. Nah, sehingga dikombinasi sifat dari keduanya ini, muncullah kombinasi antasida seperti yang kita lihat pada banyak sediaan antasida, termasuk antasida Doen itu ya. Mereka gabungan antara Al hidroksida dan Mg hidroksida.
Nah, ada juga yang dikombinasi dengan simetikon. Simetikon itu kata lainnya dimetilpolisiloksan. Nah, dia bisa mengurangi busa. Busanya dari mana? Ya dari asam lambung itu. Asam lambung itu cairan apa gas, tapi dia campur dengan cairan nanti kadang-kadang membentuk busa. Gitu. Kadang ini yang membuat lambung menjadi berasa penuh. Gitu. Nah, sehingga pada antasida itu kadang hanya aluminium hidroksida dan Mg hidroksida tanpa simetikon, ada juga yang ditambahi simetikon. Begitu. Kapan menggunakan antasida? Prinsipnya pada saat asam lambung tinggi. Untuk apa? Untuk menetralkan asam lambung tersebut. Kapan itu? Bisa 1 atau 3 jam setelah makan, atau pada saat perut kosong sebelum makan gitu ya, dan sebelum tidur begitu. Kok sebelum makan kenapa gitu? Nah, sebelum makan itu sih boleh saja ketika seorang penderita itu merasa perutnya penuh karena HCl itu ya. Nah, sehingga supaya nggak penuh lagi HCl-nya bisa netralkan dengan antasida begitu. Jadi nggak usah berantem sebelum atau sesudah makan, yang penting pada saat asam lambungnya banyak begitu nggih. Nah, kemudian tadi kan antasidanya bekerja 20 sampai 40 menit. Nah, lalu bagaimana? Gitu ya. Nah, supaya daya kerjanya nggak bolak-balik minum obat. Kalau puas Bu Ismi gitu ya. Nah, ada obat lain yang daya kerjanya itu lebih panjang. Apa itu? Ya, itu obat-obat golongan H2 blocker. Kalau di film itu H2 blocker ya gitu. Atau antagonis reseptor H2. Kerjanya bagaimana? Mengurangi, ini menurunkan ya maksudnya ya, menurunkan sekresi asam lambung. Nah, merupakan pengobatan pertama penyakit asam lambung karena aman. Nah, ini bahkan untuk kalau tadi antasida itu kelompok obat bebas ya, lingkaran hijau, H2 blocker itu ada yang sudah masuk lingkaran biru atau obat bebas terbatas. Contohnya adalah famotidin. Sudah ada kombinasi antara antasida dan famotidin. Mereknya nanti lihat saja di ISO ya. Nah, karena Bu Ismi tidak disuruh promo. Nah, simetidin dosisnya 200 mg. Dosisnya bisa 2 kali sehari. Ranitidin bisa 2 kali sehari, atau famotidin bisa 1 sampai 2 kali sehari. Untuk famotidin bisa saja 1 kali sehari ya. Nizatidin kurang sering dipakai ya. Jika pengobatan hanya 1 kali sehari, pilihannya adalah malam hari sebelum tidur. Kenapa? Karena asam lambung paling tinggi diproduksi pada malam hari, sekitar jam 11-12 begitu ya. Gitu. Tapi kalau penderitanya mau puasa ya ini ya sebelum sahur ya gitu. Kemudian kerjanya menghambat produksi asam lambung dan berkompetisi dengan histamin pada reseptor H2 yang ada pada membran lambung, yaitu pada sel parietal. Kemudian mampu menekan asam lambung hingga 12 jam. Mengapa? Karena produksi asam lambung itu turun bahkan sampai 70%. Rutenya ada yang suntikan, ada yang tablet. Ini ya, ini gambarnya bisa mencapai kadar puncak plasma itu mulai dari 1 jam. Kadar puncak plasma itu gini ya. Nah ini kadar puncak. Sesudah itu dia mendatar lalu dia akan turun begitu. Nah, kapan obatnya itu bisa memberikan efek terapi? Mungkin pada saat sudah di sini.
Jadi untuk memberikan efek terapi itu nggak harus pada kadar puncak. Nah, sehingga dengan kata lain belum 1 jam itu sudah bisa menunjukkan kerjanya gitu. Cepat diekskresi melalui ginjal, sehingga hati-hati pada penderita yang fungsi ginjalnya sudah menurun. Nah, selain H2 blocker, ada obat lain yang digunakan untuk mengatasi kelebihan asam lambung. Siapakah dia? Yaitu obat-obat kelompok proton pump inhibitor atau PPI, karena bahasa Inggris ya. Kalau senang bahasa Indonesia ya tinggal dibalik saja, IPP, inhibitor pompa proton gitu ya. Nah, kalau ini kerjanya itu lebih kuat lagi daripada H2 blocker. Karena dia bisa menurunkan produksi asam lambung hingga 80-95% ya. Gitu. Caranya dengan menghambat pompa. Contohnya omeprazol, lansoprazol, pantoprazol. Bentuknya granul. Kemudian granul ini akan dibuat kapsul. Granulnya salut enterik. Jadi kenapa kok salut enterik? Ternyata si omeprazol dan teman-temannya itu dia rusak oleh asam lambung. Bukannya kerjanya mengobati asam lambung, Bu Ismi. Iya, tapi dia nggak tahan asam lambung, sehingga itu bekerja dalam sel. Tidak seperti antasid berinteraksi pada depan, lalu salaman, saling menetralkan, saling memaafkan. Kalau si PPI ini dan juga tadi ya, si H2 dan teman-temannya dulu dalam sel, baru itu memberikan di otaknya gitu ya, pemahaman gitu, supaya si asam lambung itu jangan produksi banyak-banyak. Nah, sehingga ini sebaiknya digunakan sebelum lambung kosong begitu, supaya apa ya? Ya supaya absorpsinya maksimal begitu. Jangan digerus gitu ya. Nah, walaupun kalau mau digerus minta pertimbangan dokter ya, konsultasi dengan pertimbangan dokter, karena Bu Ismi sendiri ya pernah mengalami di rumah sakit yang besar gitu ya, itu memang ada yang harus digerus gitu ya. Nah, nanti kalau sudah digerus gimana hitungan dosisnya kan perlu pertimbangan begitu. Ini besoknya Anda bisa baca, nanti bisa dibuat catatan. Ini kok ada CYP ini apa ya? Orang Asia berarti termasuk kita ya. Walaupun kita Asia Tenggara, yuk Asia gitu ya. Memiliki CYP2C19 yang lebih sedikit daripada orang Kaukasia, orang-orang Eropa, orang-orang berkulit putih. CYP apa sih? Gitu ya. Tadi bacanya CYP gitu ya. Monggo saja bacanya gimana. Ini adalah enzim yang ada di dalam hepar. Begitu. Nah, enzim ini ternyata gunanya itu untuk melakukan metabolisme obat, merusak obat supaya obat nggak jadi toksik. Kalau enzimnya sedikit, berarti obat yang akan dirusak itu juga sedikit, yang dinetralkan itu sedikit. Obat yang dinetralkan sedikit. Sehingga pada orang Asia itu pemberian PPI dosisnya dibandingkan orang-orang Eropa. Ini saya sampaikan ini pada gitu ya. Kalau suatu obat ada suatu ras ingin diadopsi ke Indonesia,
serta-merta terus sama gitu ya. Itu dosisnya sekian. Gitu. Oh, kita ikut aja di Belanda maju aja sudah pakai dosis. Nah, nggak bisa karena ternyata rasa itu akan menentukan tingkat penetralan suatu obat. Ya, nggak kelihatan ya, kan itu dari genetik gitu ya. Ada juga yang kita lihat berat badan rata-rata orang Indonesia sedikit daripada mereka gitu ya. Apalagi kalau kayak Bu Ismi ya, ada gitu. Nah, kemudian mucosa protecting agent. Ini yang melindungi mukosa. Contohnya itu sukralfat. Sukralfat ini digunakan pada perut kosong, wajib pada perut kosong. Nah, karena setelah mukosa itu masuk ke dalam lambung yang sifatnya asam, dia akan membentuk gel. Ya. Lalu gel itu akan membentuk polimer kental ya, gel. Membentuk atau menempel, melekat pada bagian lambung yang borok, yang ulcer gitu, sehingga terlindungi dari keasaman dan juga pepsin itu. Jadi sukralfat itu tidak efektif diberikan pada gangguan lambung di mana kondisi dinding lambung itu masih utuh begitu. Padahal harganya ya agak mahal ya itu. Nah, itulah pertimbangannya kenapa ketika memberikan obat kita itu harus menurut petunjuk dokter, karena menurut diagnosa dokter gitu nggih. Karena yang mengetahui menegakkan diagnosa itu dokter gitu. Itu jadi apa ya? Supaya nggak sia-sia obatnya itu ya. Kasihan nanti ya. Kan obatnya payu Bu itu ya. Dosa ya. Tidak boleh diberikan bersama antasida. Kenapa? Antasida itu kan menetralkan asam, sedangkan sukralfatnya bekerja kalau ada asam, begitu. Nah, lalu misoprostol ini membentuk mukosa, itu. Nah, tapi pembentukan mukosa itu tidak serta-merta begitu minum misoprostol lalu terbentuk mukus dan bikarbonat, enggak seperti itu. Nah, sehingga pembentukan penggunaan misoprostol itu menjadi pilihan terakhir dalam pengobatan asam lambung. Karena di samping kerjanya yang lambat, itu efek samping ini juga merugikan. Selain harganya juga tidak murah, begitu ya. Obat lain yang diberikan dalam gangguan ini adalah jika kelebihan asam lambung diakibatkan oleh stres, ya diberikan obat-obat anti stres ya. Kemudian ada kalanya diberikan prokinetik yang memperlambat gerakan lambung. Nah, ini gambar ya, slide terakhir. Ini intinya ya. Tak promosiin dulu. Asal Bapak, Ibu, Mbak, Mas semua merekam gambar ini dalam ingatannya, insya Allah lulus ujian pada bagian obat saluran cerna. Ini adalah sel parietal yang gambarnya disederhanakan. Dalam sel parietal ini diproduksi asam lambung. Nah, ternyata asam lambung itu terdiri dari HCl ya, terdiri dari H+ dan Cl+ yang akan gandengan. Jika H+ itu keluar dari pintu berwarna biru, Cl itu akan keluar dari pintu berwarna krem ini ya. Kemudian mereka akan ketemu menjadi HCl. Jejer ya, gandengan tak terpisahkan. Nah, HCl ini berada di dalam rongga lambung.
digunakan untuk apa? Untuk mencerna makanan. Tetapi jika kelebihan, jumlahnya terlalu banyak akan merusak dinding lambung ini sendiri. Nah, supaya ini dikurangi produksinya, harus dinetralkan. Oleh siapa yang menetralkan? Oleh antasida. Sehingga antasida tanda panahnya di sini. Nonton ya. Nah, jika antasida ini kerjanya tidak memenuhi karena terlalu pendek, bisa diberi H2 blocker. Sehingga H2 blocker itu kerjanya di sini mengeblok produksi H dan juga mengeblok produksi Cl. Harusnya yang dipanah 2, di sini di biru dan di krem ya. Tuh, sehingga asam lambungnya ini tidak dikeluarkan. Itu. Nah, seperti itu ya. Tetapi ada juga cara lain, yaitu dengan menutup pompa dari HCl ini. Jadi walaupun ini ada pintu, ada HCl, ada pintu HCl ini, pintu ini hanya bisa dibuka manakala pompanya ini diaktifkan, dipompa, dia baru bisa keluar gitu. Nah, siapa yang bisa menutup pompanya? Yang bisa menutup pompanya adalah IPP, inhibitor pompa proton atau PPI begitu. Nah, seperti itu ya. Semoga menjadikan kita lebih paham dalam pemberian atau terlebih edukasi gitu ya, KIE, komunikasi, kemudian informasi dan edukasi kepada klien, pasien atau penderita yang kita layani. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.